Ada metode pembelajaran yang basisnya pertanyaan, dan metode ini metode yang sangat efektif, sudah lama digunakan sejak zaman Socrates. Dia biasanya dinamakan dialektis berbasis pertanyaan. Metode itu adalah probing prompting. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Ada tawaran bagus, metode pembelajaran bernama probing prompting. Probing prompting, metode pembelajaran yang prosedurnya, urut-urutannya dikemas dalam bentuk pertanyaan lewat dua tahap. Ya, lewat dua tahap. Tahap pertama adalah tahap pertanyaan pelacakan. Pertanyaan tapi untuk melacak apa sebenarnya jawaban dari yang ditanyakan. Yang kedua, prompting artinya pertanyaan yang menggiring ke dalam bentuk menggali. Jadi menggali informasi yang didapatkan sebanyak-banyaknya. Tahap pertama, lakukan pembacaan lewat teks, lewat observasi, lewat mendengarkan. Kemudian setelah paham dari keterbacaan, apa yang dia lihat, atau yang dia dengar, atau yang dia amati dari lingkungan, atau yang dia pahami dari sebuah gambar, atau sebuah teks lagu, dan seterusnya apalah itu. Jadi dia harus berangkat dari data, berangkat dari media. Kemudian lakukan yang pertama probing. Probing itu adalah pertanyaan yang bersifat melacak isinya tentang apa. Tentang apa? Dipancing dengan berbagai pertanyaan, siswa menjawab, atau siswa bertanya untuk menjurus ke isi yang dia lihat. Contoh, apakah itu bacaan tentang IPA? Ya. Apakah tentang air? Ya. Apakah air kolam? Ya. Kolam yang seperti apa? Ya. Jadi itu pertanyaan menggali. Setelah dia tahu apa isi, hakikat isi, kata kunci isi itu, kemudian muncul prompting. Prompting itu tahap ketiga. Tahap ketiga itu pertanyaan yang bersifat mengarahkan. Pertanyaan yang bersifat menggali. Jadi digali lebih lanjut isi dari pertanyaan, isi dari jawaban yang telah diperoleh itu sampai pada seakar-akarnya. Jadi apa, siapa yang ada di kolam itu, bagaimana kolam itu, mengapa kolam itu, dampaknya apa kolam itu, dan seterusnya. Nah, probing prompting ini jarang digunakan oleh para guru secara tertib. Padahal metode ini sangat bagus. Mengapa? Karena metode ini melatih siswa, melatih peserta didik, melatih murid untuk sampai ke akar-akarnya ketika menemukan jawaban. Jadi tidak sekadar permukaan. Kalau permukaan dia hanya probing, tetapi sampai pada kedalaman baru tahap prompting. Jadi ada 3 tahap ya. Tahap pertama adalah ada fakta, ada pembacaan, ya apa yang dia baca, dia lihat, dia tonton itu kalau film, lalu dia dengarkan kalau itu musik atau suara apa, dia amati kalau itu di alam, dan seterusnya, untuk melacak apa itu. Nah, setelah ditemukan sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, sesuai dengan pembacaan yang dia lakukan, baru diperdalam dengan pertanyaan yang bersifat menggali. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali itu ada yang namanya pertanyaan klarifikasi. Ya. Yang kedua, pertanyaan dampak.
tindak lanjutnya. Yang ketiga, pertanyaan isi kedalamannya. Jadi klarifikasi, tindak lanjut, dan isi itu untuk di prompting. Guru yang ngajarkan sesuatu dengan metode pembelajaran probing prompting, dia satu jago, ahli dalam membuat pertanyaan. Yang kedua, dia mampu mengurutkan pertanyaan mana yang lebih dahulu, pertanyaan mana yang kemudian, dan pertanyaan mana yang lebih lanjut. Yang ketiga, dia tahu gambaran-gambaran yang ada dari sebuah pertanyaan itu. Gambaran yang diperoleh maksudnya dari pertanyaan itu. Jadi guru satu, dia pandai dalam hal pertanyaan. Yang kedua, guru harus tahu jawaban apa yang kira-kira muncul, jawaban apa yang kira-kira tidak muncul, dan jawaban apa yang kira-kira perlu diperdalam lagi. Ini perlu dilatih, tidak semua guru mampu memakai probing prompting. Tetapi kalau Anda jalankan, bagus banget hasilnya. Anak akan tertarik hanya dengan pertanyaan, tanpa harus menjelaskan. Jadi guru sedikit sekali menjelaskannya, dia melempar pertanyaan, atau siswa yang membuat berbagai macam pertanyaan, lalu pertanyaan itu dipilih, mana yang harus dibuang, mana yang harus dipakai, kemudian pertanyaan mana yang bersifat probing, pelacakan, lalu pertanyaan mana yang bersifat prompting atau penggalian, menggali, menggiring ke arah fokus tertentu. Probing prompting ini sering dipakai oleh sekolah-sekolah hebat di dunia ini. Dan mereka asik dengan sebuah pertanyaan. Nah, kita kan jarang ya melakukan itu. Yuk kita coba, karena yakin nanti siswa akan betul-betul mendalami sesuatu dengan cara probing dan prompting. Itulah metode pembelajaran probing prompting dengan 3 langkah. 1, proses pembacaan. 2, proses bertanya probing. Yang ketiga, bertanya prompting. Nah, jawaban itulah nanti baru dilaporkan ke kelas, ke teman lain hasil jawaban itu. Kalau bisa memainkan dengan bagus, ditambah dengan teknik tertentu, ditambah dengan media tertentu, pembelajaran akan hidup. Paham ya? Itulah metode pembelajaran probing prompting. Terima kasih. Salam Kayat Nobintang. Audio Jungle.